warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa dirahmati dan insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga jamaah sekalian kita termasuk orang yang masuk di dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dulu di dalam suatu hadis Nabi mendoakan orang-orang yang senantiasa bangun di waktu pagi. Apa doanya Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi. Ya Allah, berkahi umat-umatku di waktu-waktu pagi mereka. InsyaAllah semoga kita yang berada di masjid ini, semua yang melakukan subuh di tepat pada waktunya, InsyaAllah mendapatkan doa apa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kalau mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, karena malaikat Jibril pernah berdoa bahwa celaka, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, siapa yang celaka? Yaitu orang-orang yang mendengarkan namamu disebutkan di sisinya, tetapi mereka tidak mengirimkan salam dan sholawat kepadamu. Maka siapapun kita yang mendengarkan nama Nabi Muhammad disebutkan, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan lagi Muhammad, ucapkan lagi sallallahu alaihi wasallam. Begitu seterusnya. Itulah doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubba sha'imin, kata Nabi, hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash, kata beliau. Hadis ini banyak juga yang meriwayatkan hadis ini. Apa kata Nabi? Betapa banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya mendapatkan haus dan hanya mendapatkan lapar. Salah satunya siapa jamaah sekalian? Orang-orang yang bisa saja Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a min ta'amihi aw syarabihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, kata Nabi, bahwa man lam yada' qaula az-zur. Ini hati-hati di bulan Ramadan. Ternyata salah satu pemicu jamaah sekalian Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ternyata, kata Nabi, berdasarkan dari mulut-mulut kita. Apa kata beliau? Man lam yada' qaula zur, kata beliau, siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan palsu, perkataan-perkataan bohong, kata Nabi, maka wal amala bihi, dan amal-amal, dan dia mengamalkan perbuatan tersebut, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, kata Nabi, Allah tidak membutuhkan dari menahan haus dan laparnya. Artinya apa jamaah sekalian? Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang berpuasa tetapi dia tidak
tidak meninggalkan perkataan bohong, dia tidak mampu meninggalkan perkataan palsu ataupun dusta, maka Allah tidak akan menerima dari rasa haus dan laparnya, alias tidak menerima puasanya. Yang kedua, siapa mereka? As-siyamu junnah, kata Nabi. Puasa itu adalah perisai. Fala yarfus wala yajhal, kata beliau. Maka janganlah berkata-kata yang jorok, janganlah berkata-berkata yang kasar, janganlah berkata-berkata yang porno, jangan juga berkata-berkata mencela, jangan juga berkata-kata menghina, jangan juga berkata-kata mengumpat dan lain sebagainya. Wala yajhal, kata Nabi, dan jangan juga dia berbuat hal-hal yang bodoh. Contohnya, dia membuang waktu dengan sia-sia, menghabiskan waktu di waktu sore habis ngabuburit, padahal di waktu sore itu jamaah sekalian justru waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Tetapi kebanyakan kita mungkin hanya keliling-keliling kota, menghabiskan waktu untuk menanti berbuka puasa. Ini sebenarnya salah satu kesalahan kaum muslimin. Yang kedua, di waktu-waktu sahur, pas makan sahur sibuk nonton TV, ada yang sibuk bermain gadget atau smartphone-nya. Padahal kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun, orang-orang yang masuk ke dalam surga itu justru banyak memanfaatkan waktu sahurnya dengan banyak beristighfar kepada Allah. Ternyata jamaah sekalian, banyak yang mungkin tidak kita gunakan waktu sahur untuk memohon ampun kepada Allah. Justru kita habiskan untuk menonton TV, kita habiskan untuk nonton gadget dan lain sebagainya. Nah, maka jamaah sekalian, agar ini tidak mengurangi pahala Ramadan kita, pahala puasa kita, maka mari kita manfaatkan puasa yang kita jalani ini agar benar-benar bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian fikih kita akan membahas tentang fikih Ramadan. Yang pertama yang akan kami bahas jamaah sekalian adalah orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Nah itu Pak. Jadi judul yang pertama, orang-orang yang dibolehkan. Mereka ini boleh, mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, atau mereka ini boleh meninggalkan puasanya. Siapa mereka jamaah sekalian? Yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit nanti terbagi lagi jamaah sekalian. Karena orang yang sakit itu ada dua macam. Ada orang yang sakit berat, ada orang yang sakit ringan. Nah itu jamaah sekalian. Orang yang sakit yang mana yang mereka ini boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan, yaitu orang yang sakit apabila dia berpuasa khawatir akan keselamatan dirinya. Kalau seandainya dia berpuasa justru akan menambah parah sakitnya, maka dia boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau cuma sakitnya sakit gigi, sakit gatal-gatal, sakit panu misalnya, atau pusing karena sudah di akhir bulan, kreditan nunggak, pusing kepala, itu nggak ngaruh. Tetap dia diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang pertama jamaah sekalian. Mohon maaf, yang kedua, jadi sakit yang berat, yang khawatir apabila dia puasa atau dia tidak makan dan minum akan bertambah parah atau mungkin pingsan dan lain sebagainya. Orang tersebut boleh dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan konsekuensinya fa'iddatum min ayyamin ukhar, kata Allah. Mesti dia nanti setelah sehat itu wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan di bulan-bulan atau di hari-hari yang lain. Jadi kalau jamaah sekalian misalnya kesandung batu, keseleo kakinya, tidak terlalu berpengaruh. Kalau itu tidak sampai membahayakan, artinya cuma hanya kakinya saja yang sakit, lanjutkan saja puasanya. Nah, itu jamaah sekalian. Nah kemudian berikutnya,
sakit itu jamaah sunnah kalau Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Ada orang sakit yang kemungkinan sembuh dan ada orang sakit yang kemungkinan tidak akan sembuh. Nah itu jamaah sekalian. Ada nggak pernah melihat orang sakit tapi nampaknya ini nggak bakal sembuh lagi? Ada kan? Nah, kalau orang yang sakit jamaah sekalian dia kemungkinan sembuh, maka wajib dia ini nanti bila dia sehat wajib menggantinya di bulan-bulan yang lain atau di hari-hari yang lain. Tapi kalau orang ini sakit, kata dokter, Pak, mohon maaf, nampaknya ibu ini 20% lagi sehatnya, 80% menuju kematian. Ditunggu terus menerus sampai akhir Ramadan nggak sembuh juga, ternyata masih tetap hidup misalnya. Tapi nampaknya kata dokter ini susah untuk sehat kembali, Pak. Artinya kemungkinan sembuhnya kecil. Orang yang sakit seperti ini jamaah sekalian, maka ahli warisnya, anaknya, entah istrinya atau suaminya, orang-orang yang menjadi ahli warisnya wajib membayarkan fidyah untuk orang tersebut. Ada ibu kita misalnya nampaknya susah untuk sembuh ini, maka bayarkan fidyah selama bulan Ramadan, itu memberi makan satu orang miskin setiap hari di bulan Ramadan. Walaupun ikhtilaf para ulama, boleh nggak dirangkap langsung 30 Ramadan, tapi yang paling afdal jamaah sekalian itu dikasihkan, diberikan setiap hari satu orang miskin. Makan sahur, makan berbuka. Ada bahkan biar lebih aman, makan pagi, makan siang, makan sore, itu lebih aman jamaah sekalian. Kira-kira kan saja, misalnya kalau makanannya itu misalnya satu kali makan dia menghabiskan 20.000, berarti sehari itu mesti dia keluarkan kurang lebih 60.000. Besok pun begitu, besok lagi pun begitu, dan seterusnya. Ini bagi orang yang sakit yang kemungkinan atau diperkirakan tidak akan sembuh. Ini yang pertama jemaah sekalian. Boleh orang begini ini meninggalkan puasa, tapi kalau orang sehat, wajib dia seorang muslim sehat, wajib dia untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka orang-orang yang nampaknya sehat jemaah sekalian tapi masih merokok, tidak berpuasa di bulan Ramadan, sesungguhnya mereka sedang sakit. Walaupun tidak kelihatan sakit jasmaninya, berarti sakit hatinya. Nah itu jemaah sekalian. Kenapa enggak puasa di bulan Ramadan? Yang kedua, siapa mereka yang boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Yaitu yang kedua, musafir. Inilah kata Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin." Siapa yang sakit atau dalam keadaan di perjalanan, namanya orang yang dalam keadaan perjalanan itu namanya musafir. Jenis perjalanannya namanya safar, orangnya musafir. Boleh mereka meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Boleh. Walaupun jamaah sekalian kalau Allah Subhanahu wa taala ikhtilaf nanti para ulama. Apalagi di zaman kita sekarang, safar kita itu ada yang nampak jaraknya jauh tapi safarnya ringan. Contoh misalnya dari Jakarta ke Aceh, itu kan nyaman kita pakai pesawat, ya kan? Ringan nampaknya, tapi jarak tempuhnya jauh. Kalau dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i itu minimal 85 perjalanan, 55 km perjalanan. Dalam mazhab yang lain ada yang tidak terbatas. Mau dia keluar dari Bandar Lampung, keluar dia sudah masuk di Tarahan, masuk Lampung Selatan, itu sudah bisa dia katakan safar. Ada yang pendapat seperti itu, ada. Pendapat lagi yang lain mengatakan orang yang boleh menjama, boleh mengqashar salat apabila dia sudah keluar dari kotanya, minimal jaraknya 3 mil. 3 mil itu berapa? 1 mil 1,7 km kurang lebih. Berarti jarak berapa 3 mil itu? Kurang lebih 5 sampai 6 km. Sudah boleh dia dikatakan musafir.
atau orang yang dalam keadaan safar. Tetapi jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah jarak ini adalah ikhtilaf para ulama. Tapi yang jelas jumhur mengatakan, mayoritas para ulama mengatakan orang yang dalam keadaan safar, baik safarnya berat ataupun safarnya ringan, berat ataupun ringan. Yang berat misalnya kita dari sini ke Jawa Timur sampai bus berat itu, mesti mungkin gerak busnya segala macam, harus naik turun pulang misalnya, pindah kapal dan lain sebagainya, berat ataupun ringan, maka jumhur ulama mengatakan boleh orang tersebut untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Tetapi kalau memang itu nampaknya dia kuat untuk melakukan puasa, maka itu lebih baik dia melakukan puasa. Kita mau ke Jawa Timur nampaknya kuat, saya coba dulu lah, bismillah. Maka itu lebih baik bagi dirinya. Tapi secara umum, orang yang dalam keadaan safar atau seorang musafir boleh di dalam syariat dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ini jamaah sekalian. Kemudian berikutnya, ini mesti kita harus pahami juga. Bagaimana seandainya orang yang hampir setiap hari bersafar, hampir setiap hari dia bepergian. Apa contohnya? Ada sopir truk, sopir travel, sopir pesawat, pilot, sopir kereta api, masinis perjalanan jauh terus dari Bandar Lampung sampai Palembang pakai kereta misalnya. Atau dia travel, berjalan setiap hari terus menerus. Nah, ini jamaah sekalian. Bagaimana orang posisi seperti ini? Ini juga dikatakan seorang musafir, walaupun ini adalah bagian dari pekerjaannya. Dibahas oleh para ulama jamaah sekalian. Dulu pun sudah ada orang-orang yang seperti ini. Maka jamaah sekalian, inilah salah satu yang merupakan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau itu dijuluki Syekhul Islam, syekhnya Islam. Jadi udah benar-benar profesor dalam Islam. Namanya Ibnu Taimiyah. Dan juga pendapat ulama-ulama yang lainnya termasuk ulama Musaimin dan lain sebagainya. Apa kata beliau? Orang-orang yang hampir selalu setiap hari bersafar, maka orang tersebut juga boleh untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan jika terasa berat bagi dirinya, dengan syarat dia harus mengganti di hari-hari yang lain setelah Ramadan berakhir. Ini jamaah sekalian. Jadi supir-supir travel itu memang dibolehkan, tapi dengan syarat nanti dia boleh harus wajib mengganti di hari-hari yang lain. Nah, ini jamaah sekalian. Termasuk sopir truk, memang itulah pekerjaan dia. Tapi dia harus menggantinya. Dia harus menyempatkan diri nanti setelah Ramadan berakhir, mengganti puasa yang dia tinggalkan. Ini jamaah sekalian. Berikutnya, siapa lagi orang-orang yang boleh meninggalkan puasa? Yaitu orang yang sudah tua renta dan sulit untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Nah, orang yang sudah tua renta ini berat dia melakukan puasa jamaah sekalian, maka dia boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan syarat membayar fidyah setiap hari yang dia tinggalkan. Bayarkan fidyah. Ibu kita udah lemas, udah pikun, kalau puasa pingsan misalnya, udah tua renta, jangan lagi Pak disuruh puasa, bayarkan fidyah. Nenek kita, kakek kita misalnya udah tua renta, nggak ada kewajiban, boleh mereka meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan syarat dibayarkan fidyah setiap hari yang dia tinggalkan. Nah, itu jamaah sekalian, ini yang ketiga. Yang keempat, siapa lagi yang boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Yang keempat dibahas oleh para ulama, yaitu wanita yang hamil. Laki-laki nggak ada sini Pak. Nah itu, ibu-ibu ini, ibu-ibu ada di atas? Ada. Ibu-ibu mesti paham nih, karena hukumnya nanti itu ada kurang lebih 7 hukum, 7 pendapat para ulama. Wanita yang hamil
dan wanita yang menyusui. Jumhur ulama mengatakan boleh mereka meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Walaupun ikhtilaf para ulama, berbeda pendapat mereka tentang kewajiban mereka. Maka jemaah sekalian, ada 7 pendapat nanti yang perlu kami sampaikan. Ini nanti berdasarkan pendapat ulama mana saja, insya Allah jelas nanti. Kemudian jangan dulu bingung nanti, karena sampai 7 pendapat. Dan mesti ini kami jelaskan semua agar nanti jamaah sekalian tatkala kita mengamalkannya memiliki keyakinan, nggak bingung setiap tahun. Istrinya hamil, mana ya Pak Ustadznya? Ini mau fidyah aja atau qadha? Atau qadha saja atau fidyah saja? Nah, misalnya begitu jamaah sekalian. Maka perlu kita clearkan. Satu jamaah sekalian, ini hukum yang pertama, pendapat yang pertama. Apabila wanita itu hamil, ini mesti ibu simak baik-baik biar gak keliru. Pendapat yang pertama, atau juga laki-laki, siapa tahu anak perempuannya hamil, atau nanti istrinya mau hamil lagi, atau sedang menyusui sekarang dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik. Apabila wanita hamil atau menyusui, dia khawatir terhadap janin atau bayinya. Ini pendapat yang pertama dulu jamaah. Apabila dia wanita ini hamil atau menyusui, dia khawatir terhadap janin ataupun bayinya. Ini pendapat yang pertama. Maka dia wajib qadha dan fidyah. Nah, itu ya. Dia wajib qadha dan fidyah. Kalau yang dia khawatirkan itu janin, mohon maaf, sama bayinya, tidak khawatir terhadap dirinya. Yang pertama Pak, dia ini khawatir terhadap janin dan juga bayi yang susuinya, tapi dia tidak khawatir terhadap dirinya. Dirinya masih sehat aja. Tapi kalau dia puasa, bisa saja susunya kering. Kalau dia puasa, bisa saja janinnya tidak berkembang. Tapi kalau dirinya sendiri, ibu yang hamil atau yang menyusui, sehat-sehat saja. Maka kalau dia mau meninggalkan puasa, mesti qadha dan membayar fidyah. Nah, itu Pak. Tapi pendapat yang pertama masih, kalau dia ini khawatir terhadap dirinya, juga khawatir terhadap janinnya, dan juga terhadap bayinya, kalau dia nyusui, khawatir dan dirinya dan bayinya atau janinnya, maka dia wajib untuk qadha saja, alias mengganti saja di bulan-bulan yang lain. Ini jamaah sekalian, pendapat yang pertama. Jadi kalau misalnya dia khawatir saja terhadap janin sama bayi, tapi tidak terhadap dirinya, wajib qadha dan wajib fidyah. Tapi kalau dia khawatir terhadap dirinya dan juga janin serta bayinya, maka wajib apa? Qadha saja tanpa harus membayar fidyah. Ini pendapatnya di kalangan Hanabilah, pengikut-pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian pendapat yang paling masyhur di kalangan imam-imam Syafi'i dari Syafi'iyah dan pengikutnya Mujahid. Nah, ini jamaah sekalian. Dari pengikut-pengikut Imam Ahmad bin Hanbal banyak mengambil pendapat ini. Begitupun dari Syafi'iyah. Yang kedua, pendapat yang kedua, apabila wanita ini hamil dan menyusui, lalu dia khawatir membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan bayi atau janinnya, maka dia wajib qadha saja. Boleh dia meninggalkan puasa bulan Ramadan, tapi nanti di bulan-bulan yang lain dia wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan. Wajib qadha saja, tidak harus membayar fidyah. Nah, ini jika dia khawatir terhadap janin, kesehatan dirinya atau bayinya. Inilah pendapatnya Imam Hanafiyah, Al-Auza'i, Abu Ubaid dan Abu Thawr. Ini banyak di kalangan pengikutnya Imam Hanafi. Jika khawatir terhadap dirinya, juga bayinya ataupun janinnya, wajib qadha saja, nggak perlu bayar fidyah. Nah, pendapat yang ketiga, apabila wanita ini hamil dan menyusui, memiliki udzur syar'i, artinya
mengkhawatirkan diri ataupun janin ataupun bayinya, maka bagi wanita hamil, ini dia bagi dua. Bagi wanita hamil, kata pendapat yang ketiga, kalau dia misalnya khawatir terhadap diri dan janinnya, maka dia wajib qadha saja, tidak harus bayar fidyah. Tapi bagi orang yang menyusui, dia wajib qadha dan membayar fidyah. Dibagi dua kalau pendapat yang ketiga. Kalau wanita hamil, qadha. Kalau dia wanita menyusui, maka qadha dan bayar fidyah. Double ini. Itu jemaah sekalian. Ini pendapatnya di kalangan Imam Maliki. Pengikut-pengikutnya Imam Maliki itu berpendapat yang ketiga. Kalau hamil, qadha. Kalau dia menyusui terhadap bayinya, maka dia qadha dan bayar fidyah. Itu. Keempat, wanita menyusui jika khawatir berbahaya. Ini pendapat berikutnya jemaah sekalian. Ini pendapatnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Untuk wanita yang menyusui, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ini ulama fikih juga dari Basrah, orang terkenal ini, bahkan qaulnya banyak kita ambil. Kata beliau, orang yang khawatir jika menyusui terhadap bayinya, maka dia wajib bayar fidyah saja. Dan orang yang hamil, jika dia meninggalkan puasanya, wajib qadha saja, tidak perlu membayar fidyah. Itu. Ini pendapatnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Nanti dulu jamaah sekalian, jangan bingung dulu. Wah, ini banyak benar pendapat. Nanti kita simpulkan, kita jelaskan semua dulu, sehingga nanti waktu jamaah sekalian ikut kajian ke sana, kok di sana menghukumi wajib qadha, tidak perlu fidyah. Begini, tapi waktu kami dengar di sana beda lagi di sana. Itulah ilmu fikih, mesti dijelaskan semuanya agar nanti tidak baru nanti kita ambil kesimpulan dulu. Ini juga riwayat diambil dari Yunus bin Ubaid. Pendapat yang kelima, wanita hamil dan menyusui. Ini yang kelima, kata Imam Ishaq, wanita hamil dan wanita yang menyusui, kata beliau, boleh memilih apakah membayar fidyah saja atau dia hanya qadha saja. Itu jemaah sekalian. Boleh dia pilih. Kalau pendapat yang kelima ini, bayar fidyah saja silahkan, atau dia qadha saja silahkan. Itu milih antara qadha dan fidyah, bayar fidyah. Itu jemaah sekalian. Pendapat yang keenam. Ini pendapat yang keenam. Wanita hamil atau menyusui, jika dia khawatir akan janin dan bayinya, maka tidak ada kewajiban qadha dan juga tidak ada kewajiban fidyah. Ini pendapat yang keenam. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm dan Imam Az-Zahiri. Ini jamaah sekalian. Nah, baru yang ketujuh jamaah sekalian. Yang ketujuh, wanita hamil dan wanita yang menyusui, jika dia udzur syar'i, khawatir entah terhadap bayinya ataupun dirinya atau terhadap janinnya, maka wajib membayar fidyah saja. Pendapat yang ketujuh, apakah dia khawatir terhadap janin ataukah khawatir terhadap bayi dan juga dirinya, maka orang tersebut boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan syarat dia wajib membayar fidyah saja. Pendapat siapa ini? Ini jamaah sekalian. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang paling cerdas. Itulah namanya Ibnu Abbas. Beliau ini termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis, atau kita sering sebut namanya Abdullah bin Abbas. Yang kedua, ini juga yang menjadi pendapatnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ini juga jamaah disediakan oleh Allah SWT menjadi pendapatnya ulama-ulama tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Al-Qasim bin Muhammad, Imam Atta, Imam Mujahid, Imam Qaus, Imam Ikrimah, dan lain sebagainya. Nakhai juga termasuk. Ternyata banyak jamaah ulama fikih itu. Cuman saja yang terkenal cuma 4. Ada Imam Atta, ada Imam Mujahid,
ada An-Nakhai, ada Al-Auza'i, Imam Hasan Al-Basri. Banyak ulama fikih itu, tapi yang terkenal itu 4. Nah, itu. Nah, ini pendapat yang ketujuh terakhir jamaah sekalian. Boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan, cukup membayar fidyah saja tanpa harus qadha. Dari sekian pendapat tadi jamaah sekalian, kalau saya pribadi, monggo jamaah sekalian. Tapi kalau pendapat yang keenam tadi tidak ada kewajiban qadha dan fidyah, nampaknya pendapat ini terlalu menyepelekan jamaah sekalian. Minimal salah satu qadha atau fidyah itu bagi orang yang menyusui dan yang hamil itu apakah dia qadha saja atau membayar fidyah. Nah, pendapat yang ketujuh ini jamaah sekalian nampaknya lebih kuat. Bukan berarti yang lain itu adalah salah, tapi pendapat yang terakhir ini jauh lebih kuat karena ini pendapatnya Ibnu Abbas, ini juga pendapatnya Abdullah bin Umar, ini juga pendapatnya Imam Atha, ini juga pendapatnya Imam Mujahid dan lain sebagainya. Maka secara mazhab saya lebih condong kepada pendapat yang ketujuh. Monggo jamaah sekalian, bisa jadi misalnya jamaah sekalian dia mau bayar fidyah, pingin dia bayar fidyah, tapi nggak ada duit, qadha puasa saja, ya kan? Atau orang ini mau puasa tapi sering, kalau dia puasa asam lambung sering naik, fidyah saja. Nah, kan begitu misalnya. Silakan, pendapat ini semua benar. Orang yang misalnya membaca basmalah jahat dengan yang membaca sir, benar dua-duanya. Enggak boleh saling menyalahkan. Selama pendapat itu masih ada ikhtilaf, maka tidak boleh satunya mengklaim paling benar. Itu Pak, itu dalam fikih begitu. Kalau misalnya kata Imam Asy-Syafi'i, wanita yang wudu, bukan wanita, kita wudu nyentuh misalnya wanita yang bukan mahram dalam keadaan bersyahwat ataupun tidak, itu membatalkan wudu kita. Dalam Maliki enggak. Kalau dia bersenggama, menyentuh bersenggama itu baru membatalkan. Itu dua-duanya pendapatnya benar. Kita tidak bisa mengklaim itu adalah pendapat yang paling benar sendiri. Nah, itu jamaah sekalian. Maka perlu kita paham. Selama ada ikhtilaf, maka itu adalah pendapat yang sudah dikaji oleh para ulama dengan mendalam dan lain sebagainya. Nah, itu jamaah sekalian. Berikutnya, masih jam berapa Pak Ketua? Terbit 6 Saya mesti jelasin sampai nomor 8 aja. Terbit 6/3 suruh terbit masuk Ya. 10 lah. Ya. Yang kelima jamaah sekalian, yang kelima ini mesti juga orang-orang yang memiliki pekerjaan yang berat. Itu misalnya, mohon maaf, kan ada mungkin saudara-saudara kita yang mesti harus tengah hari bulan Ramadan. Kalau enggak begini, dia misalnya susah untuk mendapatkan ma'isyah, duit, sehingga harus menafkahi anak istri, untuk belanja anak, untuk bayaran SPP anak segala macam, mesti terus harus bekerja juga di bulan Ramadan. Tapi pekerjaan yang berat. Maka ulama sudah mengkaji ini. Bagaimana statusnya orang seperti ini? Kata para ulama, dia ini boleh memang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, tapi disyaratkan oleh para ulama. Gimana syaratnya? Dia mesti tetap harus berusaha berpuasa. Dia mesti meniatkan diri di malam hari, kemudian dia bersahur, kemudian siang harinya dia bekerja. Silakan sekuat mungkin. Kalau di dalam pekerjaan itu dia tidak sanggup, harus minta ampun, mau putus leher kalau tidak minum. Boleh dia berbuka. Dengan syarat apa kata para ulama? Nanti dia wajib menggantinya di hari-hari yang lain. Tuh yang punya pekerjaan berat, mohon maaf misalnya mungkin harus nyangkut, harus panas-panasan di atas loteng, ngecek segala macam, panas nampaknya. Dengan syarat dia harus tetap meniatkan diri untuk berpuasa, bersahur dan lain sebagainya. Kemudian dia siang harinya dia bekerja. Kemudian setelah dia berusaha ternyata berat, maka boleh dia berbuka dengan syarat menggantinya di bulan yang lain. Itu Pak, boleh orang begini ini
puasa. Oke. Yang keenam, orang yang sangat kelaparan dan kehausan sehingga bisa membuatnya binasa kalau melanjutkan puasanya. Boleh dia berbuka? Boleh, dengan syarat dia harus menggantinya juga fa'iddatun min ayyamin ukhar, gantinya di hari-hari yang lain. Ada di antara kita, siapa tahu misalnya PKI sedang merajalela, kaum muslimin ditangkap, dipaksa makan, dipaksa minum. Boleh orang tersebut berbuka. Nanti dengan syarat dia harus menggantinya di hari-hari yang lain. Yang kedelapan, ini yang terakhir jemaah sekalian, setelah ini kita tanya jawab. Yang kedelapan, siapa yang boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Orang yang berjihad fi sabilillah, sedang berkecamuk perang, benar-benar berjihad tuh. Sedang berjuang di jalan Allah SWT dalam keadaan perang. Maka boleh mereka meninggalkan puasa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya musuh kalian telah mendekati kalian, kata Nabi, waktu perang. Kemudian maka berbuka itu, kata Nabi, lebih menguatkan kalian, dan hal itu merupakan rukhsah. Agar lebih kuat mengangkat senjata, lebih kuat lagi mengejar musuh, dan membolehkan silakan berbuka karena lebih menguatkan jasad kalian, kata Nabi. Kalau memang benar-benar kita sedang berjihad, berperang secara langsung, kemudian musuh sudah mendekati kita, boleh kita berpuasa di bulan, boleh kita berbuka dari Ramadan yang kita jalani itu, dengan syarat nanti dia harus menggantinya juga di hari-hari yang lain. Nah, di luar itu semua jamaah sekalian, maka tidak ada ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau ada orang-orang yang suka misalnya sehat badannya, sakit enggak, kemudian juga jasmaninya kuat, masih makan di balik-balik tirai, itu mungkin setan-setan yang lepas. Karena kata Nabi, setiap bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, setan-setan dibelenggu. Tapi nyatanya masih banyak orang merokok di depan rumah. Nah, itu setan-setan yang lepas, tidak kebelenggu. Karena setan itu jenisnya ada dua. Ada setan dari jenis jin, ada setan dari jenis manusia. Itulah kalimat Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari jenis jin, kata Allah, dan juga jenis manusia. Itulah setan itu ada dua jenis. Karena setan itu sebenarnya sifat. Pendapat yang paling kuat dari sifat, dari kata syatona. Syatona itu artinya jauh, jauh dari rahmat, jauh dari maghfirah. Nah, maka manusia yang suka ngajak bunuh orang, setan juga. Tapi jenisnya manusia. Setan tidak mau puasa di bulan Ramadan, manusia tidak mau puasa di bulan Ramadan, setan juga dari jenis manusia. Itu Bang, kecuali yang digariskan tadi. Wallahu a'lam bishawab, jamaah sekalian. Ya, kita tanya jawab terlebih dahulu, walaupun bahasanya masih panjang. Ini Silakan. ya, silakan jamaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Pak Haji. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dalam beramal ini, apalagi puasa, sholat, dan lain sebagainya, itu adalah amal kita masing-masing yang tidak bisa diwariskan oleh orang lain. Nah, itu pendapat yang paling kuat. Artinya kalau memang takdirnya sudah sampai di sana, sudah. Kita mau menjalankan puasa kita sendiri, bagaimana mau kodok puasa orang tersebut, kan gitu. Kalau kitanya yang meninggalkan itu, kemudian kita sehat masa yang akan datang misalnya, maka kita bisa mengkodoknya. Tapi kalau puasa